Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak sudah loyo semuanya. Masih semangat bapak-bapak? Ini sekarang jam 9:43. Ini acara selesai sampai jam berapa ini bapak-bapak? Sampai jam berapa? 12. Kuat Pak? Jam 12 kuat? Bapak-bapak sama ibu kuat? Ibu-ibu sama bapak sabar di sini sampai jam 12, saya lagi mau pulang. Wassalam Muhammad. Dan usah lama-lama, kita ngaji sebentar sedikit, yang penting barokah. Amin Allahumma. Karena sesungguhnya kalau dibandingkan lebih utama majelis ilmu daripada majelis dzikir. Kenapa? Karena dikatakan oleh Al-Imam Kamaluddin bin Suyuti atau Imam Kamaluddin bin Jamaluddin Asyuti atau yang biasa dipanggil Imam Suyuti, jalisuka sa'atan fi majalis ilmi ya la yamassu kalaman wa la yaqutu harfan khairun min ibadat sanah. Dudukmu sesaat di majelis ilmu dan megang bolpen juga gak nulis walaupun satu huruf, khairun, lebih baik dan sama hukumnya, tapi lebih baik min ibadat al-fasalah, daripada ibadah selama 1000 tahun. Alhamdulillah. Maka kita ngaji sebentar ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Sampai jam berapa ini? Jam 10 cukup ya? Jam 10 berarti kurang 15 menit lagi. Betul. Atau jam 10:30. Wassalam Muhammad. Ini kita mungkin kurang lebih sekitar 30 menit selesai. Alhamdulillah. Sedikit yang penting barok. Kalau masih semangat, ayo jawab salamnya yang kompak. Mungkin yang ngerti bahasa Indonesia mungkin ya. Bahasa Indonesia tahu sih. Ayo salam kompak, moga-moga ayo salam kita itu lagi, moga-moga sudah hadir dikabul lagi sama Allah. Amin. Saya ada otak lunas. Amin. Namanya otak lebih. Amin aja. Moga-moga disake, moga disake sama Allah. Amin. Saya ada kontra, iman kontra soalnya bersoalnya. Sehat langsung ke banyak masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, sejenis masalah yang bakal sama Allah Taala. Kita jumpa akhirnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kita haji maupun cepat bisa naik haji. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu saya bikin salah muncul, ayo salah. Lagi saya bikin. Ayo salam semoga ini. Moga-moga pasti nasabnya sebagian oleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa karramana wa faddalana wa afhamana bi ulumi ulama'il amilin ar-rasihin wa nusalli wa nusallim ala man nasra dinahu al-aqyatal qafrati wal qalihin wa huwa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad imam al-anbiya wa salihin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min yawmina hadha ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya wal baqis salihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amalihi illa thalatha sadaqatun jariyah al-ilmu yanfa'u bihi wa waladun salih yaqulu bihi sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadratul muhtaramin, abadilana al-izzah wa masyayikhina al-ajillah wa asatidana al-hibab wa husnul khidmah alina billah Al-Habib Usman Al-Habib Hamzah Al-Sigah Habib Syekh Mahmud Habib Muhammad Al-Arbah Al-Habib Adil Al-Jufri Al-Habib Lutfi Al-Jufri Al-Habib Taufik Al-Sigah Yusuf Al-Mutahar, dan juga tak lupa kepada Kiai Huzaini, Al-Ustaz Kasim, Al-Ustaz Haji Mahri, Ustaz Hafid, dan juga seluruh tokoh masyarakat takmir masjid, yaitu Masjid Jami As-Sakinah Terjun, wabil khusus kepada Haji Saryadi dan Ustaz Zainuddin atau yang mewakilinya, yaitu Al-Ustaz Fahim dan Bapak Fatah, dan Abdul Bapulan kepada orang tua kita Camat Terjun, ya, Bapak Polsek Terjun dan Ramil, Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat semuanya. Juga tak lupa kepada Kiai Bayubi, tokoh masyarakat Terjun semuanya, baik yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir karena berhalangan, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para guru-guru kita, para orang tua kita sedajenna serap bagaimana kita minta usia pun di anak-anak yatim sampai bermoga-moga saja oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi umur sebarokah, harta sebarokah, kelakuan sebarokah, keluarga sebarokah, sehingga terjadi keluarga sakinah, keluarga rahmah, ibadah motra-motra soleh bersolehah, ibadah istiqomah dalam ibadah, dijauhi dari segala bala dan musibah, dan membawa keadilan dan rahmat saja, dan dari orang-orang sehusnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Allah Subhanahu wa taala, lahar cintung keniscayaan bahwa umat manusia katinto ampun dipakai sareng Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu suka lupa, manusia itu suka lalai, manusia itu banyak salahnya, manusia itu banyak dosanya. Maka selayaknya, sepantasnya tatkala orang sadar bahwa dirinya banyak dosanya, banyak salahnya, banyak lupanya, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak istighfar, astagfirullah, dengan kita datang ke majlis-majlis zikir, datang ke majlis-majlis sholawat, datang ke majlis-majlis maulid, agar iman kita, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu. Tadi saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, cuman mungkin beliau nggak tahu dalilnya. Kata Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagaimana tubuh kita, jasmani kita ini mempunyai kebutuhan. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau kita dahaga, kita butuh
minum. Kalau kita ngantuk butuh tidur. Kalau kita capek butuh istirahat. Begitu juga sebaliknya rohaniah kita juga membutuhkan makanan. Apakah makanan daripada rohaniah kita? Makanan rohaniah kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mendamaikan hatinya. Makanan hatinya berzikirlah, kalau berenak dengan Allah, kalau menyebut asma Allah Subhanahu. Ala berzikirlah tatma'innul. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, bisa menenangkan hati, bisa mendamaikan hati. Kalau hatinya, ruhnya yang sakit, walaupun dibawa ke macam-macam dokter, walaupun keliling dunia safari supaya mendapatkan hiburan, preman dia jongkok, songkok, terus, songkok, paling mobil terang. Ya, dek, ntar dek jalanan pasar malam, entar pasar malam, pasar malam aku belum naik, dermulan naik dong seneng, tapi preman ke tompok, kuber ke tompok, sompok kok, bapak-bapak jurnalikan, sompok, akhirnya makin senang, ntar ke tengah laut, seneng makin, preman ke tompok, sompok kok, ada apa sompok, enggak kau, enggak otak, moga-moga saya ketemu otak Ronas. Amin Allah. Tapi orang-orang yang hatinya damai, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa ingat kepada Allah sehingga menjadikan urusan dunia nomor 2, bahkan nomor 10 setelah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tak pelit. Kalau kita pengen hatinya damai, hatinya tenang, maka kerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mengerjakan perintah Allah, banyak berzikir, mengingat Allah, maka insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kodi selesai, minta harta sebanyak sebarokah, tapi tinggalin kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya la'anlah. Tidak mungkin. Itu namanya tamanni. Apa tamanni? Satu harapan yang tak mungkin. Kenapa? Allah sudah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk ibadah dari Allah Subhanahu. Allah ada berdoa, aqimus shalah, dirikanlah salat. Aku tak minta rezeki kepada kalian semuanya. Nahnu narzuquk, aku yang akan menjamin rezekimu. Yang penting dirikan salat, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Ya kalau salat subuhnya jam 5:30. Buku kaki berapa jalan? Mungkin udah sholat subuh. Apa subuh hari kan? Sholat duha ya. Pas dari subuh, sholat sekarang tuh. Tidak bisa. Orang menurutnya lagi nagetin, begitu keluar. Allah bermalam berjikeh, berpuja dengan boleh. Ruan, fangkasul fil ardi, Qattawi fadillah. Ayo berdebar akan mengucapkan itu berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah menyusah muda itu seharusnya habis sholat subuh itu baca roti dulu. Ada beritu latif, baca yasin, baca waqi'ah,
nunggu sholat Isra. Nah, setelah Isra masuk sholat duha, baru mangkat anak. Ini kau yang ngambek, tuh tak kira ngambek. Kau yang ngambek itu tak pasti sarang. Hai santai, tapi barokah. Semakin punten siang hari siang malam anak kok banting tulang keras keringat, tapi nunggu mengatakan sikap klik. Sepuluh kali dulu nye, banyak banyak, melihat mobilnya, ngecek, melihat nyokoknya, kulkasnya, TV-nya, loh. Padahal jika logika anakku di pagi sampai sore, aku lemak baru lemak, kadang sampai lembur. Pun ukuran logika seharusnya kita lebih kaya dari orang tua kita, tapi kenyataannya rumah yang kita tempati, kebun yang kita miliki, sawah yang kita punya, semuanya warisan dari orang tua. Banyak. Udah yakin orang yang paling soki beri terjun bukan karena dia sendiri, tapi warisan orang tuanya. Betul tidak? Aduh Pak, sabun ini orang yang semakin Yesus saya dari nol itu. Saya soki kan karena beri. Dan kadang saudara tidak bisa mempertahankan warisan, terus ketulapan sama jual tegel itu, jual kempuk warisan itu, jual. Kenapa? Dia lebih mengedepankan dunianya daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Maka Allah menegaskan Al-Quran tadi apa? Al-mal wal banun zinatul hayat dunia. Al-mal, harta dan anak-anak ini adalah zinatul hayat dunia. Adalah perhiasan dari dunia. Namanya perhiasan jangan kita terlena. Kalau berbicara pekerjaannya, saat anak kerja begini, kerja begitu, biar anak-anak saya juga S1, S2, S3. Tapi jangan sampai kita terlena dengan dunia. Harus ada waktu di mana kita berkumpul, berzikir, bersolawat, ngaji, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Saya ini semangat kalau baca sahur sampai 1000, bohong. Kalau orang bilang baca sahur sampai 1000 di rumahnya, duduk sebentar di sini sudah gerubuk, nyandel, geser kanan, geser kiri, motor ke atas, sampai boleh. Betul tidak? Mun sampean hadir ke majelis yasinan saus kak bisa, kenapa boleh maka tahlil ketiga tiongkok. Rasa punten. Kalau hadir baca bersama tidak bisa, apalagi baca sendiri. Coba dalam sehari punya kanjeng. Ini kan bisa makas, bisa tak cuma aku bukan kerupuk ini. Mau ibadah TV, waktu pada kopi, sarung, sampai kuningan, waduh, sampai jam tergeres. Apa yang menuju majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat itu orang tidak ada tapi. Nah karena ini kelihatan dia pun Muhammad hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bi syahwat. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tak menyenangkan. Saya rasa debu turun di majelis dari ba'da Isya sampai pukul 10 ini nyaman. Tak nyaman dong. Bulan waktunya dari malam baru nyampe bila Isya. Kebelan kan dimakan di malam. Saya udah semudah saya tak saya. Taknya. Tapi memang dunia kalian itu beri tempat nyaman. Dunia kalian pasti jinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka orang-orang seiman dengan Allah Subhanahu wa taala antakuna hawahu akan senantiasa menjadi hawa nafsunya. Tapi an-liman jitu bihi untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada ajaran, kepada perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban. Tapi baqiyatus shalihat apa itu baqiyatus shalihat? Ulama masih mengatakan
adalah ucapan subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan dilanjutkan oleh ulama lain wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-baqiyat shalihat, al-baqiyah yang kedua shalihat yang kebaikan adalah sesuatu yang kita keluarkan, yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu. Ulamanya surga nikah gratis sama wajib. Surga nikah gratis sama wajib. Gratis sama wajib. Majur surga gratis. Mana mau surga gratis? Nungguan untuk aku. Ntar kah terminal. Nungguan untuk aku. Ntar kah terminal. Pas surga kali sampai mau ngain. Majur sama gratis. Majur sama gratis. Semua air terminal yang wajar, nah boleh masuk surga. Coba perhatikan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Fa'aufa bi ahdi minallah. Siapakah orang yang lebih mendapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Surga tak gratis. Allah memberi bagi jiwa-jiwa yang mukmin. Hartanya orang mukmin dengan apa Allah membelinya? Dengan surga. Orang yang meluangkan waktunya untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk naik haji, untuk datang ke majlis ilmu, datang ke majlis zikir, datang ke majlis sholawat, itulah orang yang sudah mengambil kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Adullukum ala tijaratin. Maukah kutunjukkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan atas perdagangan yang kalian tidak akan rugi selamanya. Mun ajunan ajud ke tentara kawasan, ajuan bisa untung bisa roh. Bisa untung bisa roh. Sombong kira-kira orang ini ada gengak itu untung sombong. Pasti untung, pasti ada rogi. Tanpa itu dengan saya tak pernah rogi, cuma Allah SWT berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala tak bakal rogi. Dan saya bisa rogi. Mun ajunan anak itu kebagusan salah Allah ibadah 10 kebagusan. Asro aju amfal 10 kebaikan semisalnya. Wah saya Muhammad. Apa berat no, ini kan berat. Kenapa? Apa itu bila nyakar surga tadi? Kau meliputi sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba tengah malam. Wa minal laili fathajab bina filatan lak asa ayyab adaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sepertiga malam bangunlah kalian untuk sholat tahajud. Nah, filatan laka itu sebagai ibadah tambahan. Tak wajib no, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu. Berarti ibadah tadi harus bekal masma ada Allah Subhanahu. Wa fi kulli lailatin Allah yang di samai dunia, Allah turun ke langit yang pertama, kemudian berkata, "Hal min talibi hajatin." Siapakah orang yang punya hajat masalah dunia? Siapakah orang yang mau bertaubat? Siapakah orang yang minta ampun akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Saya rasa ada muncul ke tengah malam, bekal gelap, pas musim gelap ke tengah malam. Anakku mangkat ke masjid Abu Jal Allah Akbar. Kita saya lebih saya adu dulu saat rajin. Mau sakit dari pengalaman lagi. Masalah Muhammad. Takbir mati untuk adil pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu tambah. As-salatu khairun minan naum. Orang-orang yang hatinya tertaut dengan janji pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saat ini tak tahu akan beriman, kepercayaan bahwa
al-baqiyatus shalihah. Semua amal-amal yang baik itu al-baqiyatus shalihah, adalah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muntinya kalian terberi keajunan non. Kutunya kalian terberi keabdian serangkan dunia ini kan titipan dari Allah Subhanahu. Maka Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya mengatakan Fathul Qadir menukil sebuah perkataan Malik bin Dinar apa? Lau kanat dunya dahaban yabna wal akhirati khazaf min khazafin yabqa lakana al-wajib ay yukhira khazafin yabqa ala dahabin yafna. Seandainya kalau seandainya dunia itu adalah emas yang fana, yang akan sirna, dan akhirat adalah tembikar yang kekal, maka kita wajib memilih tembikar yang kekal daripada emas yang tidak kekal. Maksud apa non? Maksud apa kan itu? Contoh, abdina kemarin obeng, kemarin obeng dari emas, 2 dinar dari emas, 1 koper. Tapi kan anda sekarang kemarin lagi oleh hijab dulu boleh. Sampai pas mele, betul orang kemarin ini obeng cuma 1 sen, buka banyak, cuma 7 tas sampai 1 tas. Hijab kok bekal sama namanya. Ketun aju dan seterusnya. Mereka di mana? Mereka di mana? Obeng emas 1 tas. Tapi kemana-mana paling lagi kembali di cuma berdua boleh. Saran obeng atau sedebu cuman kisah bendel kene paling lagi Terus pilih lagi mana? Pendidikan saya bendel ini perumpamaan dunia. Dunia ini adalah bukan emas. Fakirfa ad-dunya khazafun yafna wal akhiratu dahabun yabqa. Lalu bagaimana kalau seandainya kenyataannya bahwa akhirat itu adalah emas yang kekal selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tembikar yang fana, yang hanya sementara. Lalu bagaimana mungkin kita memilih tembikar yang hanya saat dibandingkan emas yang akan mendapat yang akan menjadi milik kita selama-lama? Masalah Muhammad. Dan maksudnya pun dunia ini kan kekal, sekejap. Demon Nabi umur mati bayi nasib ini gosap antara sabit sampai ke toko. Coba orang kanan kiri. Kajian anjuran setahun ada. Kalau pengajian dari sebelah, mengaku Jumat ada di sebelahnya. Tapi semakin aku dipanggil sama Allah Subhanahu. Al-Fakir barusan. Tadi pagi sebelum Al-Fakir makan di sini, misalnya saya minta doa. Al-Fakir bersama guru Al-Fakir, guru saya. Beliau namanya Al-Habib Umar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad. Besok ini acara ayah beliau. Aku balik gelap pagi-pagi, jangan bisa sangat. Saya bilang Habib, saya minta maaf Habib, saya nggak bisa perjalanan itu. Saya ada acara di Madura. Sekarang saya masih di pondok sekaligus nyiapin tukang yang lain kerja. Subhanallah, hiburan apa dipanggil sama Allah Subhanahu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad yang ada di desa Pro dan Raikam. Baru aja dipanggil, bila saya aduh, jangan bisa. Semakin dipanggil sama Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan beliau, melipat gandakan amal baiknya, mengampuni dosa-dosanya, meluaskan kuburannya. Allah kumpulkan bersama kakeknya Nabi Muhammad SAW ala hadiriya ya rabbi walidina walikumwat kama muslimin amma Allah tasyam rahmah wal maghfirah wa sumul jannah ajarakumullah bisiri wasraril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Enggak tahu. Coba orang ada di sini orang yang umur 80 tahun. Betul. Yang 80 ada. Coba angkat tangan.
Sekarang orang baru 50 tahun sudah kena diabetes. Pak Polo kening asam urat. Pak Polo tahun kena kening kolesterol. Masih muda sudah kena penyakit. Bener kan lagi umur umat kita jadi dimasukin umur umat antara segitu sampai ke umur. Pun alim senangin apa umur segitu, apa umur petang polo, ki sehat, ki kuat orek kebaik. Modal untuk masuk ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu sibuk urus ya maksudnya apa yang dikatakan kita asul khawat. Kenapa kita beliau? Tanda-tanda orang yang akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ulama zida fi umri naqasa min khirsin aidan dunia. Ciri-ciri orang yang bakal bahagia dunia, bahagia di akhirat, kalau bertambah usianya, bertambah umurnya, naqasa min khirsin, berkurang keamaannya terhadap dunia. Ya Allah, jeng-jeng ki mudah kalian tuh sibuk nyari kelakuan sampai sepuh lupa bahwa waktunya sudah mau habis. Ternyata tiba-tiba kita dipanggil, kita tidak siap dipanggil oleh Allah Subhanahu. Dunia kita itu bukan milik kita. Apa kan dikatakan khazafin yafna, hanya tembikar. Kenapa kok dikatakan tembikar? Kata Imam Ghazali dikatakan kullu al-ardi turabu wa fawqa turabi. Semua yang ada di atasnya tanah adalah tanah. Mobil dari tanah, dompok dari tanah, sepeda motor dari tanah, emas dari tanah, berlian dari tanah, semuanya dari tanah, nggak ada yang bukan. Dan semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita menghadap kepada Allah, kata Allah sebab itu. Namun amal soleh pertama, nomor 2 ada waladun saleh yang anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya dunia dan anak-anak kamu adalah musuh bagimu, dan hati-hatilah terhadap keduanya. Jangan kau lalai lupa ambillah atas berzikir kepada Allah Subhanahu. Dunia tak terus selekse antara sehari terserang polo. Deti mobil, deti kompor, deti oven, deti film, deti karena saus tingkat. Beti ketun ajunan sampai keluarakin untuk ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai keluarakin untuk anak yatim, udah dibuatkan ke masjid untuk bangun masjid, bangun mushola, bangun pondok pesantren, bangun madrasah. Itu harga uang kita. Yang kita tinggalkan belum tentu punya kita. Kalau anak kita anak soleh, anak solehah, akan dipakai untuk bersedekah untuk kita, mengakhiri kita, mengirim doa kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau anak kita anak yang ukur walidanya durhaka orang tuanya, alhamdulillah, juga domain sempurna. Kita baru saya kita sampai Pak Poloa, tapi putranya atau karabuan guys, dan banyak tahunya, sampai amusuhan gara-gara bukan balik waris. Bisa jadi tanam, bisa jadi abdinat terkader sebagai waktu di dunia nyari dunia karena bertiga lagi kewajiban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saking semangat kesehatan dunia sampai lupa bojong, duhur boleh pasar, siang boleh pasar, sore boleh sampai malam waktu nak bainan isya'i orang malam ada dong, cari dong, dia boleh jalan dong, toko dong, bagaimana tentang dari yasin dari tahlil, semakin bunten subhanallah, mengakhir-akhirkan sholat gara-gara pagi beri tuku, siang beri tuku, asar beri tuku, malam beri tuku, takman preman beri tuku. Banyak. Sehingga apa? Bisa jadi punya lagi para pemikiran kewajiban itu yang dianggap dikira bisa senang jawab karena
belum terpengaruh dengan kehidupan bebas, pergaulan bebas, pakai sabu-sabu. Anaknya laki-laki beli sepeda motor tabrakan itu bisa jadi harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan dengan cara meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris hati kenapa? Anak-anak kita dedikasikan untuk dunia. Padahal kata Imam Ghazali dikatakan hanya dua yang bisa menentukan kita. Yang pertama amal kita kekal dunia, yang dua anak-anak yang didedikasikan untuk akhirat. Maka kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita diajarkan Allah berikan kepada hamba Allah istri yang salehah ya Allah, anak yang saleh ya Allah, yang menjadi penyejuk kedua waj'al lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa imaman, sebagai pemimpin pemimpin tentunya. Boleh anak kita sekolahkan SD, SMP, SMA boleh, tapi jangan lupa pondokkan mereka, ajarkan ilmu agama, karena itulah akan membekali kehidupan mereka yang akan dibawa sampai alamul akhirat. Kita yang terbaik, awal yang terakhir, guna sekolah yang terakhir. Pas waktu ngaji TV, kita yang terakhir, maka TV kontur tak perlu lagi. Padahal ini yang kekal. Kita mengaku akan kembali kepada Allah. Wal akhiratu khairun abqa. Akhirat kekal dan selama-lamanya. Tapi ternyata anak kita dedikasikan untuk apa? Untuk mengejar dunia. Kita cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta Rasulullah. Tapi di rumah kita itu munafik terhajukan. Sopun sejarahnya Nabi Muhammad yang ada buku matematika, buku kimia, buku fisika, buku arsitek, koran, majalah, ada semua. Tapi sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW yang kita akui sebagai Nabi kita, yang kita mengatakan cinta terhadapnya, yang kita mengharap syafaatnya, tidak ada di rumah kita. Tidak pernah kita ciptakan kepada anak kita. Padahal Nabi mengatakan, Adibu auladakum bisalasi salim. Ajarilah anak kalian dengan 3 perkara yang telah buku nabikum, agar cinta kepada Rasulullah SAW. Anak-anak kita lebih cinta kepada artis, lebih cinta ke pemain sepak bola. Saya tempel ke kamar, foto artis, foto pemain sepak bola. Bener tak bener? Terus. Mau ditanya Kikong, Nabi Muhammad yang lahir bila jauh tahun nih. Anaknya yang laki-laki siapa dong? Anak sendiri siapa dong? Mau nih. Akhir dari Mekah, ada awal di Mekah berapa tahun dong? Berapa tahun nih. Haji ke Madinah berapa tahun dong? Tahun juga. Kenapa? Karena tidak diajarkan cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal kata bapak tadi, nanti orang-orang itu akan celaka. Wailul liman lam yarawni yaumil qiyamah. Celaka orang yang tidak dapat melihat aku di hari kiamat. Sahabat bertanya, manhum lam yarawni yaumil qiyamah. Manhum sama mereka yang tidak dapat melihat wajah engkau yang hari tadi. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Siapa orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW, Allah falam yusalli alaihi, mereka tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Kata ulama hadis mengatakan, di antara orang yang enggan untuk berselawat kepada Rasulullah, sudah jelas di kampungnya ada acara politik, sudah jelas di kampungnya ada acara selawatan diundang, tapi tidak hadir. Itu termasuk orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Banner sudah dipasang sebesar-besarnya, diumumkan, diundang. Tapi memang seperti itu. Fadil jannah bil makarih wa fadil nar bisyahwah. Surga diikuti oleh siapa yang menyatakan enggak kuat, kakinya walaupun di sebelah dekat mau langkah Ibrahim mau tidak bisa. Kenapa? Karena kakinya diberatkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang bisa sampai ke majelis, bisa sampai ke masjid,
Disampaikan kepada yang baik, mereka yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di majelis yang baik ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan bisa menular. Keberkahan ini sampai kepada keluarga kita. Keberkahan ini bisa sampai kepada desa kita, sampai kepada daerah kita, sehingga Allah turunkan rahmat. Berkat kemuliaan majelis ini Allah muliakan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan mereka yang mendapat hidayah Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan mereka yang jauh dari Allah Allah dekatkan. Mudah-mudahan mereka yang mendengar dosa Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan mereka yang sedang hatinya tertutup oleh limangan dosa, mudah-mudahan Allah buka hatinya. Allah berikan petunjuk hidayah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami Allah. Dosa bapak ibu kami Allah. Dosa anak-anak kami Allah. Dosa keluarga-keluarga kami Allah. Dosa guru-guru kami Allah. Dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana kita berkumpul ya Allah tempat ini ya Allah, dengan majelis yang baik kumpulkan akhlak kami ya Allah di surga bersama Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana kami kumpul ya Rasulullah, berkumpul dengan orang yang baik, maka kumpulkanlah kami di mahsyar, di yaumul hisab, yaumul mizan, di siratal mustaqim bersama dengan rombongan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar kami banyak dosa ya Allah, banyak berbuat dosa ya Allah. Mata kami sering melihat maksiat, tangan kami memegang yang bukan mahramnya, memegang sesuatu yang haram. Telinga kami lebih sering mendengar gosip, lebih sering mendengar riba daripada mendengar Al-Quran dan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, maka ya Allah kami bermaksud kepada Engkau ya Allah di malam yang penuh berkah ya Allah, berikanlah hidayah kepada hati kami, di malam taubat kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami, kepada suami-suami kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah akhir daripada hidup kami ya Allah, akhir daripada hidup kami ya Allah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Didengarkan dan diikuti. Al-mawjud fi kulli zaman. Zikir ini ada zikir tauhid. Dikatakan siapa orang yang istiqamah membaca zikir ini, insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal.
sebanyak apapun ibadah kita, tatkala sakaratul maut kita tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka kita tidak akan masuk ke surga. Itu yang dikatakan su'ul khatimah. Nauzubillah subhanahu. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tidak bisa masuk ke surga Allah Subhanahu. Karena dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Dikatakan man akhir malam dunia qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang tatkala akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, pasti orang tersebut bisa masuk surga. Amin Allahumma amin. Namun kata yang bilang Allah tadi tidak mudah. Tak gampang oleh karena itu waktu sakaratul maut bisa menjawab lafaz la ilaha illallah. Kemarin sangat cinta terhadap dunia. Nunggu seharusnya sakit menuju sama Allah. Ini akhirat. Sakit saya di akhirat pakai obat. Dong, paru-paruan di otak. Kalau otak saya ingin otak. Saya ingin dunia. Saya ingin otak. Seharusnya menjadi sakit yang menjalan sekarang untuk dipanggil sama Allah Subhanahu. Maka dibagi kalian Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Husain bin Abdullah As-Segaf atau yang biasa dipanggil Habib Kokor yang diisi termasuk pamannya Habib Hamzah bin Segaf bin Abu Bakar Segaf, barusan yang baca wasiat. Beliau mengatakan orang yang istiqamah baca zikir ini insya Allah pasti akan meninggal dengan husnul khatimah. Amin Allahumma. Itu yang pertama, manilah. Yang kedua, orang yang baca zikir barusan yang istiqamah insya Allah akan dijauhkan fitnah syaitan daripada godaan syaitan. Yang sering kesurupan, yang sering sumpah, yang sering galau, baca lafaz la ilaha illallah. Dikatakan dalam hadis Muslim, la ilaha illallah hasbi wa man dhara hasbi salim min iqabi. Orang yang banyak mengucapkan lafaz la ilaha illallah, mereka telah masuk ke bentengnya Allah Subhanahu. Dan orang yang masuk ke bentengnya Allah selamat daripada iqabnya atau adabnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan orang yang istiqamah baca lafaz la ilaha illallah dikatakan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir tadi akan saya biasakan buat bapak-bapak sekalian. Nanti fotonya nanti saya kasih Ustaz Sohid biar difotokopi, nanti disebarkan. Insyaallah nanti di hari Jumat bisa disebarkan sekaligus sekali ngambil ijazahnya nyumbang buat masjid. Niat untuk bantu masjid. Insyaallah akan menjadi amalan yang barokah, amalan yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, orang yang istiqamah baca zikir ini anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap keimanannya dan meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Doa ini saya ijazahkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Hanya sebuah hadiah kami ajar jadi jami Syekh Al Habib Ahmad bin Azkar wal Hafiz wal Habib Abdul Musaskab bin Salih wa ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, sebelum diakhiri seperti biasa Al-Fakir mewakili daripada takmir masjid juga mengurus daripada majlis Maulid Taklim Darul Muhibbin Kota Sampang, Al-Habib Usman dan Pak Ustaz Uzaini dan juga Ustaz Qasim memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Majelis ini diadakan setiap 1 bulan sekali di Kota Sampang. Insyaallah yang akan datang bertepatan dengan tanggal 19 akan berada di Pulau Gili Mandani. Dan insyaallah untuk bulan Maulid akan diadakan kalau tidak di Sampang Kota, insyaallah tidak selesai. Insyaallah sambil doa. Bagi bapak-bapak ibu yang ingin bergabung, monggo silakan nanti menghubungi Ustaz Sohid, nanti akan di-share di grup WA. Gunakan WA kita, HP kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Jangan gara-gara HP kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. HP buat tiktokan.
Banyak nggak banyak Pak? Ibu-ibu nggak mau malam yang muda, lagi goreng ikan tiktokan. Masalah Muhammad. Mudah-mudahan, ayo sebarkan majelis ini. Mudah-mudahan, insya Allah nanti, mudah-mudahan di Torjun bisa terbentuk majelis Nurul Ibu. Amin Allahumma. Membaca Torjun adat dan yang banyak maulid dan ngaji kitab. Atau ngaji sebentar. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mempunyai amalan al-baqiyus shalihat yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang kepada Quran Al-Fakir. Quran Al-Fakir minta maaf, minta ampun, minta ridhonya. Al-haq wal haq wa taala. Al-insan wa al-insan wal amrikun. Allahul muwaffiq ila al-muqarrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.